Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai ayat 12 yang berbunyi, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hidup dalam ikatan kasih Tuhan tak mudah putus. Dua orang bisa saja tinggal dalam satu wadah yang sama selama bertahun-tahun, tetapi tumbuh masing-masing dan tidak mengalami secara penuh adanya kebaikan-kebaikan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Namun, ketika hidup mereka diikat menjadi satu kasih bersama dengan Tuhan Allah Pencipta, Pemelihara, dan Sang Pemilik atas hidup dan mati umatnya, maka hidup umatnya ini akan menjadi dan sebagai hidup yang lebih mantap dan lebih dekat terus. Hubungan erat antara umat milik Tuhan Allah itu akan semakin kuat dan teguh, pasti tidak mudah diputuskan. Sebagaimana Pengkhotbah 4 ayat 12 menegaskan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Seperti halnya ikatan rumpun tumbuh-tumbuhan, ikatan pernikahan, dan ikatan persahabatan juga harus dipelihara bersama. Merawat adanya ikatan-ikatan hubungan-hubungan tersebut bagi kita umat manusia, orang yang sudah mengaku sebagai pribadi maupun keluarga yang beriman percaya kepada Kristus, membutuhkan perhatian demi untuk menjaga kesatuan rohani dengan kehadiran Tuhan Allah Bapa yang sudah dinyatakannya di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus di pusat dari setiap ikatan-ikatannya. Tuhan Allah Bapa kita adalah sumber yang abadi dari suatu kasih karunia dan anugerah. Dua hal yang paling kita butuhkan untuk dapat tetap menyatu dengan bahagia, damai, dan sejahtera di dalam kehidupan bersama pada hidup kita umat milik Kristus ini. Oleh sebab itu ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana dituliskan pada Efesus pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat 6 yang berbunyi, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan dan yang boleh kami hayati untuk mengingatkan kami supaya hidup kami sebagai umat-Mu ini senantiasa harus menyadari bahwa kami
sudah diikat dalam ikatan kasih Tuhan terhadap kami umat-Mu yang tentu saja tidak mudah putus ketika kami memang mau mengerjakan hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan. Karena Dikaulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama lain yang olehnya umat manusia diselamatkan kecuali hanya di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Pada saat ini Bapa, kami memang merasakan adanya sesuatu yang begitu sangat menyakitkan pada kehidupan kami, baik di hati kami maupun juga secara fisik, akibat gangguan kesehatan, gangguan sakit penyakit yang juga berkaitan erat dengan sakit penyakit rohani kami. Sehingga ketika kami merasa dalam kondisi sedang tersakiti, oh Tuhan, mampukan kami untuk sungguh-sungguh boleh berharap kepada pertolongan Tuhan, supaya kami jangan sampai berputus asa atau sampai membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kami harus tetap membalas kejahatan dengan kebaikan-Mu yang Tuhan pasti karuniakan kepada kami. Ketika pada saat ini juga Bapa, bahwa sakit penyakit yang dialami oleh diri kami begitu berkepanjangan, kiranya Tuhan campur tangan agar melalui sarana diagnosa dokter, obat yang digunakan, semuanya boleh memberi sarana itu semua untuk kepulihan dan kesembuhan bagi tubuh jasmani kami, khususnya tentu bagi kebutuhan kehidupan rohani kami, supaya kami tidak merasakan adanya hal yang begitu mudah untuk putus hubungan dengan Tuhan. Ikatan yang Tuhan bentuk melalui kasih-Mu yang begitu besar membuat kami tidak akan mempunyai hubungan yang terputus dengan Tuhan dan Allah kami. Sambutlah doa kami dan sempurnakan serta kabulkan menurut kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.